Cinta di Bawah Tangan episode 15. Hana sedikit tidak menyukai perkataan ibunya ya guys ya, seolah ibunya ingin menjodohkannya dengan Nathan. Hana memikirkan Tian dan Hana yakin betul ya guys ya, jika Tian pasti masih menunggunya. Dia paham betul dengan sifat Tian. Tian tidak akan menyerah karena Tian adalah sosok suami setia dan penyayang. Misha mencoba menenangkan Meihana karena Meihana masih menunggu Tian ayahnya pulang karena Tian belum juga kunjung pulang dan Misha sangat khawatir guys ya jika Tian menemui Hana. Itulah sebabnya Tian belum juga pulang ke rumahnya. Dan di sisi lain Tian belum juga pulang yang membuat Hana khawatir. Namun Hana tidak berani untuk menemui Tian karena Hana takut jika menemui Tian, Tian tidak bisa melupakan Hana dan akhirnya karena Hana tak kunjung datang, lalu Tian pun pulang. Rehana lalu merawat ayahnya yang terserang demam karena kehujanan ya guys ya. Raihana terjatuh dan Hana membawa Raihana untuk mendapatkan perawatan. Dan karena Raihana cedera, ketika para guru tidak bisa menghubungi Misha, Dewan Guru pun menghubungi Tian untuk memberikan kabar jika Raihana terjatuh. Hana merawat Rehana dengan penuh kasih sayang ya guys ya. Hana tidak tahu jika sebenarnya Rehana adalah anak kandungnya. Tian pun datang, namun Hana tampak begitu canggung ketika bertemu Tian. Ketika Hana akan keluar dari ruangan, tiba-tiba pintu tidak bisa terbuka ya guys ya. Hana panik karena Hana tidak menginginkan jika ia terjebak bertiga, apalagi harus dengan Tian ya guys ya. Tian berkesempatan untuk menanyakan alasan Hana untuk tidak datang menemuinya pada hari itu ya guys ya. Tian merasa sangat beruntung ketika bisa terjebak dan terkurung dengan Hana. Raihana membuat Tian dan Hana malah semakin dekat dengan Hana. Tian sangat bahagia karena dengan begitu ia bisa bersama Hana ya guys ya. Tian berharap pintu itu tidak bisa terbuka agar Tian bisa terus bersama Hana. Lalu pintu itu pun berhasil dibuka dan mereka pun akhirnya bisa keluar dari ruangan itu ya guys ya. Lalu di sisi lain pun Misha berpura-pura mesra dengan Tian dan sengaja memanas-manasi Hana ya guys ya, agar tidak mendekati Tian. Namun Tian sangat tidak nyaman dan dengan tindakan Misha dan Misha pun mengancam Tian akan mengadukan semuanya pada Yuda. Dan Tian pun tidak takut dengan ancaman Misha ya guys ya untuk Tian. Misha sangat emosi, dia menganggap sikap kasar Tian itu karena kedatangan Hana atau keberadaan Hana ya guys ya. Lalu di perjalanan Tian melihat Hana sedang bersama Nathan di mobil Nathan ya guys ya. Melihat Hana bersama Nathan di mobil Nathan dan tidak sampai di situ, Hana dan Nathan pun pergi bersama untuk membeli sebuah kartu undangan ulang tahun untuk anak Nathan. Dia pun melihat kebersamaan Nathan dan Hana. Tian pun menduga yang tidak-tidak ya guys ya pada Hana. Tian menduga Hana punya hubungan dengan Nathan. Tian tidak terima ya guys ya jika Hana melupakan perasaannya pada Tian. Lalu di sisi lain pun Faro berhasil masuk ke rumah Yuda. Vano telah berhasil meyakinkan Yuda dan membuat Yuda menerima Vano untuk menjadi supir keluarga mereka ya guys ya. Vano akan melancarkan aksinya untuk membalaskan dendamnya pada Misha yang telah menjebak Vano sehingga Vano harus mendekam di penjara selama 5 tahun ya guys ya. Lalu di sisi lain pun Tian sangat khawatir jika Hana bisa melupakan perasaannya pada Tian.
Tian tidak ingin jika Hana harus berhubungan dengan Nathan dan melupakan dirinya ya guys ya. Lalu di sisi lain pun ada Misha ya guys ya, yang belum juga pulang ke rumahnya karena Raihana terus menanyakan keberadaan Misha. Tian pun lalu mencari Misha. Untuk pertama kalinya Tian membela Misha ya guys ya, dan menyelamatkan Misha dari seseorang yang marah karena Misha telah berani mengejek pengunjung lain di klub itu ya guys ya. Lalu di sisi lain pun Tian menghajar seseorang itu dan Tian berkelahi ya guys ya di klub itu karena membela Misha yang sedang mabuk. Misha sebenarnya sudah mulai menyukai Tian karena kebaikan Tian padanya ya guys ya. Tian tetap baik pada Misha walaupun sebenarnya Misha bukan istri sesungguhnya untuk Tian. Tian sangat perhatian dengan Misha, membuat Misha tidak ingin jika pernikahan pura-puranya bersama Tian harus berakhir begitu saja ya guys ya. Dan di sisi lain pun Vano melihat kebahagiaan Misha. Vano tidak suka jika Misha bahagia setelah apa yang Misha lakukan padanya ya guys ya. Vano pun menemui Misha yang sedang mabuk. Misha sangat terkejut dengan kedatangan Vano dan Misha pun berteriak ya guys ya dan meminta tolong, dan jeritan minta tolong Misha didengar oleh Yuda dan keluarganya, dan Misha pun lupa ya guys ya jika kehadiran Vano akan membongkar kisah masa lalunya bersama Vano. Saksikan terus kelanjutan cerita serunya hanya di SCTV dan di jam yang sama, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Semoga rezeki kalian lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.